Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga hari ini Bapak Ibu diberi kesehatan, kekuatan, dan hati yang tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahmah, dokter yang sudah 15 tahun membersamai Bapak Ibu di usia senja, agar tetap sehat, tetap kuat, dan tetap mandiri tanpa merepotkan anak cucu. Saya tahu tidak mudah menjaga kesehatan di usia sekarang. Badan sering pegal kaki, kadang lemas tidur pun sering terganggu. Tapi, percayalah Bapak Ibu tidak sendiri. Saya di sini untuk mendengar dan membantu Bapak Ibu insya Allah. Bapak Ibu pernahkah merasakan, baru saja rebahan mata mulai terpejam, tiba-tiba harus bangun ke kamar mandi, balik lagi ke kasur, ingin tidur nyenyak, baru setengah jam bangun lagi. Tiap malam begitu, sampai pagi hari, rasanya badan lemas, tidak bertenaga. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan malam untuk kita beristirahat seperti dalam firman-Nya, dan Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. QS Al-Furqan 47. Malam seharusnya jadi waktu paling nyaman untuk tubuh kita beristirahat dan memulihkan tenaga. Tapi, seringkali ada kebiasaan kecil yang tanpa sadar kita lakukan justru membuat Bapak Ibu harus bolak-balik ke toilet tidur, jadi tidak nyenyak badan pun makin lelah. Di video ini, saya akan menemani Bapak Ibu memeriksa apa saja kebiasaan buruk itu. Kita akan pelajari bersama cara menguranginya agar Bapak Ibu bisa tidur lebih tenang, bangun lebih segar insya Allah. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Baiklah, mari kita mulai pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Minum teh atau kopi di sore dan malam hari. Bapak dan Ibu saya sering sekali mendengar keluhan dari pasien saya. Banyak yang bilang, "Dok, saya sudah minum obat, sudah tidur lebih awal, tapi kenapa tetap sering terbangun buat pipis ya?" Setelah saya tanya lebih dalam, ternyata banyak yang masih punya kebiasaan minum teh manis atau kopi di sore bahkan malam hari. Padahal minuman ini mengandung kafein. Kafein itu memang membuat kita lebih segar sesaat, tapi tanpa sadar dia juga merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Bayangkan, Bapak Ibu, tubuh kita sebenarnya mau istirahat, tapi ginjal terus bekerja lembur karena kita minum kopi atau teh. Akhirnya, kandung kemih cepat penuh. Kita pun terpaksa bolak-balik toilet tidur pun terpotong-potong. Saya ingat Bu Suryani pasien saya usia 67 tahun. Beliau suka sekali minum teh manis hangat jam 8 malam sambil ngobrol sama cucu. Awalnya terlihat menenangkan, tapi tiap malam Bu Suryani harus bangun 2-3 kali hanya untuk buang air kecil. Besok paginya badan beliau lemas, lutut pun pegal. Bapak Ibu saya paham minum teh atau kopi itu terasa nyaman, apalagi kalau cuaca dingin atau badan capek. Tapi mulai sekarang, yuk pelan-pelan kurangi. Kalau ingin hangat, Bapak Ibu bisa mengganti dengan air putih hangat atau teh herbal tanpa kafein, misalnya teh chamomil, teh jahe, atau sekadar air jahe hangat. Insya Allah lebih menenangkan, tidak membebani ginjal tidur pun lebih nyenyak. Kalaupun mau minum teh manis, usahakan di sore hari sebelum maghrib, jangan mendekati jam tidur. Karena kalau sudah lewat jam isya ginjal, kita sebaiknya tidak diajak kerja berat lagi. Ingat, Bapak Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tidak berlebihan, termasuk dalam minum kopi atau teh. Sedikit saja secukupnya, insya Allah sehatnya lebih terasa. Yuk Bapak Ibu, coba mulai malam ini. Kalau biasa minum teh jam 8, coba ganti air hangat.
Insya Allah tidur lebih pulas badan, lebih segar besok pagi. 2. Jangan biasakan ngemil asin dan gorengan larut. Malam Bapak dan Ibu yang saya sayangi, kebiasaan kedua yang sering membuat tidur malam kita tidak tenang adalah ngemil makanan asin atau gorengan terlalu larut malam. Saya tahu betul di usia Bapak Ibu, kadang mulut ingin tetap ada rasa. Sambil nonton TV, sambil ngobrol, rasanya kurang lengkap kalau tidak ada kerupuk kacang asin atau gorengan kecil. Tapi sayangnya kebiasaan kecil ini diam-diam membuat ginjal kita kerja keras saat seharusnya sudah istirahat. Kenapa begitu? Makanan asin mengandung natrium yang membuat tubuh menahan air lebih banyak. Kalau kita makan asin malam-malam, tubuh akan berusaha membuang kelebihan garam melalui urin. Akhirnya, ginjal terpaksa aktif di waktu tidur kandung kemih cepat penuh, kita pun bangun bolak-balik ke toilet. Saya jadi ingat cerita Pak Slamet, pasien saya yang usianya sudah 70 tahun. Beliau bilang setiap malam tidak bisa tidur kalau belum makan kerupuk sambil nonton sinetron sampai jam 10 malam. Padahal paginya Pak Slamet selalu mengeluh kakinya bengkak dan tidur malamnya tidak pernah nyenyak karena bolak-balik pipis. Bapak Ibu saya sangat paham lidah kita pasti rindu rasa gurih. Tapi yuk pelan-pelan kita ubah. Kalau malam mau ngemil, pilih cemilan yang rendah garam dan lebih ringan. Pisang rebus pepaya atau kacang rebus tanpa garam bisa jadi pilihan. Rasanya tetap enak, tapi ginjal tidak terbebani. Dan jangan lupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk makan secukupnya, tidak berlebihan. Dalam hadits disebutkan, makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Dengan makan sederhana di malam hari, insya Allah tidur lebih nyaman, tubuh pun lebih sehat. Kalau Bapak Ibu merasa masih sulit berhenti, coba ganti pelan-pelan. Kurangi porsi sedikit demi sedikit. Insya Allah, lama-lama lidah kita akan terbiasa. Lebih baik menjaga dari awal daripada harus berobat saat ginjal sudah lemah. Jadi, malam ini Bapak Ibu mau ngemil apa? Yuk pilih camilan yang lebih bersahabat untuk ginjal kita. Tidur pun lebih nyenyak, badan lebih segar besok pagi. 3. Kebiasaan lupa pipis. Sebelum tidur Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya tahu di usia lansia kita sering merasa tubuh cepat lelah. Selepas maghrib atau isya badan rasanya berat, ingin cepat-cepat rebahan, ingin segera tidur agar esok pagi bisa bangun segar. Tapi justru disinilah banyak lansia sakinah sering lengah. Salah satu kebiasaan kecil yang sering saya temukan di klinik adalah lupa pipis sebelum benar-benar tidur malam. Mungkin kedengarannya sepele, tapi justru kebiasaan inilah yang sering membuat Bapak Ibu terbangun berulang kali di tengah malam hanya untuk buang air kecil. Padahal Bapak Ibu lansia sakinah pasti menginginkan tidur malam yang panjang tenang tanpa gangguan. Namun kalau kandung kemih masih terisi urin akan cepat penuh lagi. Baru tidur setengah jam, tiba-tiba ingin ke toilet. Balik ke ranjang, coba tidur lagi. Belum sempat mimpi sudah bangun lagi. Begitu terus sampai pagi. Tubuh pun tidak sempat pulih dengan sempurna. Saya jadi teringat Bu Marni, seorang lansia sakinah yang selalu semangat menjaga ibadah dan kesehatan. Usianya sudah 72 tahun, tapi beliau tetap ingin hidup mandiri, tidak mau merepotkan anak cucu. Namun, Bu Marni sering mengeluh tidurnya terganggu. Setelah saya telusuri, ternyata beliau hanya pipis sekali setelah sholat isya, lalu langsung rebahan. Padahal, di usia beliau, fungsi ginjal sudah menurun, jadi penumpukan urin lebih cepat. Bapak Ibu saya ingin mengajak semua lansia sakinah di sini untuk memulai langkah kecil, biasakan buang air kecil 2 kali.
Pertama, setelah sholat Isya. Kedua, tepat sebelum benar-benar naik ke tempat tidur. Ini cara sederhana, tapi sangat membantu supaya kandung kemih benar-benar kosong tidur pun lebih nyenyak. Dalam Islam pun, menjaga kebersihan sebelum tidur adalah adab yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersuci berwudu, memastikan badan suci pakaian bersih, dan membuang kotoran dengan baik. Semuanya adalah bagian dari ikhtiar hidup bersih lahir batin. Inilah cara kita merawat diri agar layak disebut lansia sakinah, hati tenang, pikiran ringan, tidur tentram, bangun segar. Kalau Bapak Ibu tinggal bersama pasangan atau cucu, libatkan mereka. Saling ingatkan, jadikan ini kebiasaan keluarga. Anak cucu juga senang melihat kakek neneknya tetap sehat, tidak sering bangun malam. Semua ini demi menjaga martabat lansia sakinah, tetap mandiri, tetap kuat, tetap dicintai keluarga. Saya yakin kalau Bapak Ibu mulai malam ini mau mencoba, insya Allah perubahan kecil ini akan terasa besarnya. Lansia sakinah bukan hanya sekadar slogan, tapi cara hidup yang membawa berkah sampai usia panjang. Jadi, jangan lupa ya, Bapak Ibu, pipis dulu sebelum tidur. Insya Allah, tidur lebih pulas, bangun lebih segar, hati pun lebih lapang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Bapak Ibu semua menjadi lansia sakinah sampai akhir usia. Amin. 4. Begadang, bikin tidur tidak berkualitas. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kebiasaan terakhir yang sering membuat tidur kita tidak berkualitas, padahal sering dianggap wajar, adalah begadang atau tidur terlalu larut malam. Saya paham banyak Bapak Ibu lansia sakinah yang merasa waktu malam justru tenang. Anak cucu sudah tidur, suasana rumah sunyi, televisi pun jadi teman setia. Kadang Bapak Ibu asyik menonton sinetron berita atau sekadar mendengarkan radio sampai larut. Rasanya menunda tidur itu tidak masalah. Padahal kebiasaan begadang ini bisa merusak pola tidur alami yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah atur untuk tubuh kita. Dalam tubuh kita ada hormon khusus bernama hormon antidiuretik yang bekerja mengatur produksi urin di malam hari supaya tidak berlebihan. Tapi kalau kita tidur terlalu larut, hormon ini tidak bekerja maksimal. Akibatnya, ginjal terus memproduksi urin seperti siang hari. Jadilah kandung kemih cepat penuh. Bapak Ibu pun terpaksa bolak-balik ke toilet di malam hari. Saya teringat Pak Rahmat lansia sakinah usia 68 tahun. Beliau semangat belajar agama, aktif di pengajian, tapi punya kebiasaan nonton TV sampai lewat jam 11 malam. Setiap konsultasi, beliau selalu mengeluh badannya lemas karena tidurnya tidak pernah nyenyak. Setelah saya jelaskan, akhirnya beliau mau pelan-pelan mematikan TV, lebih awal membaca doa tidur, lalu berusaha tidur sebelum jam 9 malam. Alhamdulillah, tidurnya lebih pulas, frekuensi bangun ke toilet pun berkurang. Bapak Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh yang sangat indah. Beliau tidak suka begadang kecuali untuk ibadah atau urusan penting. Rasulullah selalu menganjurkan umatnya tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Pola tidur seperti ini membuat tubuh lebih segar, organ ginjal pun bekerja sesuai fitrahnya. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi lansia sakinah yang sehat dan mandiri, yuk mulai ubah jam tidur. Kalau terbiasa begadang karena televisi, coba atur jadwal tayangan. Kalau hobi ngobrol, pindahkan ke sore atau habis maghrib. Gunakan waktu malam untuk berwudu, membaca doa, dan merebahkan badan dengan tenang. Percayalah, tidur lebih awal bukan berarti kehilangan waktu berharga. Justru Bapak Ibu memberi kesempatan tubuh untuk istirahat lebih baik. Dengan tidur cukup, hormon teratur ginjal pun
ikut istirahat, tidak produksi urin berlebihan di malam hari. Jadi, malam ini, mari kita sama-sama niat mematikan TV lebih cepat, simpan gawai baca doa tidur. Semoga dengan pola tidur teratur Bapak Ibu benar-benar jadi lansia sakinah, hidup tenteram, tidur nyenyak, bangun pagi penuh semangat. Amin. Bapak dan Ibu yang saya cintai, saya tahu menjaga kesehatan di usia sekarang bukan hal mudah. Kadang lutut sakit, pinggang pegal, tidur pun sering terganggu. Tapi saya ingin Bapak Ibu percaya, satu hal, setiap usaha kecil Bapak Ibu hari ini adalah hadiah besar untuk diri sendiri dan keluarga. Bapak Ibu adalah orang-orang hebat. Di usia senja tetap mau belajar, tetap mau berubah pelan-pelan demi tidur yang lebih nyenyak, badan yang lebih bugar. Itu tandanya Bapak Ibu masih punya semangat, masih punya cinta untuk hidup lebih panjang, lebih bermakna. Percayalah, dengan langkah kecil seperti minum lebih bijak, makan lebih sehat, tidur lebih awal, insya Allah Bapak Ibu bisa jadi teladan lansia sakinah di rumah. Anak cucu bangga, tetangga pun hormat, karena Bapak Ibu membuktikan meski usia bertambah semangat tetap menyala. Teruslah jaga senyum syukuri yang ada dan mohonlah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setiap malam Bapak Ibu tidur nyenyak, setiap pagi bangun dengan hati lapang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, hari ini kita sudah belajar bersama bahwa kebiasaan kecil seperti minum teh atau kopi malam ngemil asin, lupa pipis sebelum tidur, dan begadang bisa membuat tidur kita terganggu karena harus bolak-balik ke toilet. Sekarang saya ingin bertanya, kebiasaan mana yang Bapak Ibu mau ubah dulu? Malam ini tulis di kolom komentar ya, supaya kita saling semangat, saling mengingatkan untuk jadi lansia sakinah yang tidurnya pulas, badannya sehat, dan tetap mandiri. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga, sahabat, atau siapapun yang Bapak Ibu cintai. Semoga semakin banyak lansia Indonesia yang tidur nyenyak, bangun segar, tanpa repot bangun pipis berkali-kali. Dan insya Allah di video selanjutnya saya akan berbagi rahasia tentang beberapa jenis minuman yang sering kita anggap sepele, tapi diam-diam memicu pipis malam semakin sering. Kira-kira apa saja ya? Tunggu di penjelasan saya berikutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Bapak Ibu semua dalam kesehatan yang penuh berkah, rezeki yang halal, hati yang lapang, dan umur panjang yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.